Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsa Nabila dengan NIM 2010-70-2017. Aku dari D3 Fisioterapi kelas A UPN Veteran Jakarta. Nah, kali ini pada pertemuan untuk tugas komunikasi profesi fisioterapi pertemuan 13, aku akan menjelaskan mengenai kode etik fisioterapis. Yuk, disimak sama-sama. Nah, untuk latar belakang adanya kode etik fisioterapis ini adalah merupakan sebagai kita tahu, fisioterapis itu sebagai salah satu profesi kesehatan yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Nah, karena itu pasien atau klien akan secara penuh memberikan kepercayaannya kepada kita sebagai fisioterapis untuk menangani gangguan gerak fungsi yang ada pada pasien ini untuk mendapatkan pelayanan fisioterapis yang bermutu dan bertanggung jawab. Maka diadakannya kode etik fisioterapis untuk sebagai upaya pedoman bertindak, berperilaku, dan bertanggung jawab seorang fisioterapis. Nah, fisioterapis juga dalam segala aktivitas profesional dan pelayanan individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi sebagai kode etik yang telah ditetapkan organisasi profesi fisioterapi. Nah, untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap perbuatan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi fisioterapis. Nah, kalau kita membahas garis besar kode etik fisioterapis Indonesia, yang pertama ada menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Ketiga, memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui batasan dan kewenangan profesi yang hanya memberikan pelayanan dalam lingkup fisioterapis. Yang kelima, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Yang keenam, selalu memelihara standar kompetensi profesional fisioterapis dan selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketujuh, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Nah, dari tadi kita ngebahas kan kayak kode etik, etika profesi, sebenarnya itu fungsinya apa sih? Nah, fungsi etika profesi fisioterapi sendiri merupakan pedoman fisioterapis dalam bertindak, berperilaku, dan sebagai tolak ukur dalam bertanggung jawab, sehingga mudah dipahami, diikuti, dan dijadikan tolak ukur dalam pelayanan profesinya sendiri. Nah, norma profesi sendiri selain sebagai pelayanan kesehatan, termasuk juga dalam pendidikan, penelitian, dan kegiatan sosial dan kesejawatan lainnya. Nah, dalam penyusunan kode etik profesi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar norma dan etika biomedik yang diantaranya adalah prinsip berbuat baik atau defense, prinsip tidak merugikan atau non-malfeasance, yang ketiga adanya menghargai otonomi atau autonomi, dan yang keempat ada prinsip keadilan atau justice. Sebenarnya kode etik itu kegunaannya apa sih ya di sehari-hari? Nah, pedoman etik ini diharapkan akan menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap fisioterapis yang membawa nilai-nilai luhur profesinya. Dalam pengamalan etika fisioterapis ini yang dilandaskan pada moralitas kemanusiaan akan menjadi tempat kebenaran atau serba baik dari manusia dan penyandangnya. Pada fisioterapis ini, Indonesia selayaknya menjadi model penurutan bagi masyarakat. Nah, dari tadi aku menyinggung keselamatan pasien atau sebagai tolak ukur kita sebagai fisioterapis bertanggung jawab dalam pelayanan profesi. Sebenarnya, apa aja sih sasaran keselamatan pasien dalam kita melakukan pelayanan fisioterapis? Yaitu ada 6 sasaran keselamatan pasien, diantaranya adalah 1. Ketepatan identifikasi pasien. Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif kepada pasien. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat dan modalitas fisioterapis yang perlu diwaspadai. Yang keempat, kepastian tempat lokasi, prosedur, dan tepat pasien saat operasi. Nah, yang kelima, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan tersebut. Itu harus penting banget dong. Nah, yang keenam, yang terakhir itu adanya pengurangan resiko pasien jatuh dalam saat treatment atau dalam pelayanannya. Nah, sebagai wujud rasa hormat terhadap hak dan martabat manusia, dalam pelayanannya seorang fisioterapis wajib memberikan hak-hak pasien dan mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya apa aja sih? Yang pertama ada layanan fisioterapis yang terbaik dan aman. Yang kedua ada perlindungan kerahasiaan pasien nih, wajib banget dong kita harus menjaga rahasia pasien. Yang ketiga adanya privasi dan martabat pasien ataupun klien. Yang keempat adanya informasi yang akurat, harus dong informasi yang kita berikan itu harus akurat, gak boleh palsu. Nah, yang kelima ada pendidikan kesehatan.
dimana kita wajib berpartisipasi dalam pendidikan klinis atau mendidik atau mengkonsultasikan kesehatan lainnya dan berkontribusi kepada masyarakat, itu juga perlu loh. Nah, yang keenam ada penentuan dan membiarkan pasien menentukan keputusan sendiri dalam pelayanan fisioterapis. Nah, yang ketujuh ada pasien berhak memilih fisioterapis dalam pelayanannya. Kita nggak boleh maksa ya, kita nggak boleh maksa di sini aja dulu bagus loh ini nggak boleh. Kita harus mengutamakan kenyamanan pasien juga, oke? Yang ketujuh yang selanjutnya ada menghentikan atau melanjutkan pelayanan fisioterapis. Ada yang mendapatkan pelayanan tanpa diskriminatif. Cukup jelas kan semuanya? Itu dia. Nah, itu dia beberapa mengenai kode etik fisioterapis dalam melakukan pelayanannya. Kurang lebihnya mohon maaf, aku Salsa Nabila mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.